Ada 3 hak Allah yang tidak boleh dicampuri oleh manusia. Itu rahasia Allah. Itu menjadi hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia campuri. 3. Apa itu? Jodoh. Ini rahasia Allah. Biar kalian mau sekali, kalau bukan jodoh tidak jalan. Pacaran 11 tahun tidak jodoh, tidak masuk. Tapi kalau jodoh, baru kenal 2 bulan, jodoh ditangkap hansip kasih nikah. 2. Ajal. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah ajal. Yang ketiga, rezeki. Rezeki ini Allah yang ngatur. Bapak ibu tidak usah cemas. Allah yang tentukan rezeki kita. Maka ibu, berapa penghasilan suamimu? Selalulah ucapkan alhamdulillah. Bang, jangan menghalalkan segala cara bang. Saya istrimu, berapapun yang kau dapat, berapapun yang kau bawa ke rumah, saya ikhlas dan akan menerimanya dengan senang hati. Karena memang itulah rezeki yang Allah sudah tentukan untuk rumah tangga kita. Tenang kita suami. Nah, itulah jadi istri yang soleha. Ibu mau tahu lagi rahasia suami supaya dia tidak marah. Selain hargai dia, jangan bicara kasar, urus anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah prestasi terbesarnya seorang suami, anak. Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti yang saya jelaskan tadi? Mau? Mau? Nah, bapak juga harus jelaskan tugasnya sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? 1. Mendidik. Didik istri kita, didik anak-anak kita. Gimana kita mau mendidik istri kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan? Dan mendidik istri tidak sekedar mengharapkan apa yang didapat di bangku kuliah, tapi mendidiknya harus kita memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin istri kita bisa sholat subuh lebih awal kalau suaminya sendiri sudah jam 7 masih tidur. Tidak mungkin istri kita bisa berbicara yang santun kalau kita laki-laki setiap marah kasar ngomongnya. Engkau goblok memang kau. Apa dia tahu ini si gendut hitam, pulang kau di rumahmu. Apa? Sepertilah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau rumah tangganya beliau kecil. Coba lihat, baca itu sejarah hidup rumah tangga Rasulullah. Rumah beliau dijelaskan oleh riwayat, kalau beliau berdiri sholat jamaah, kepalanya Rasulullah tersentuh dengan plafonnya. Bayangkan kecilnya itu rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan Aisyah, kepalanya Aisyah mengenai kakinya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu kecilnya rumahnya. Tapi beliau dalam keadaan rumah yang kecil itu, beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa Rasulullah? 1, karena Rasulullah memberikan keteladanan, memuliakan istrinya, tidak pernah menghina istrinya, tidak pernah kasar bicara sama istrinya, tidak pernah menyakiti hati istri beliau, padahal beliau punya istri 11. Bapak berapa istri? Kenapa 1? Pernah dengar cerita orang kaya banyak sekali amalnya Pak, diadili, namun panggil tersangka 10 maju, rumah berapa? 5, mobil alhamdulillah sesuai jumlah keluarga, anak saya 5, masing-masing saya belikan mobil, istri juga saya 7. Sedekah, alhamdulillah saya membangun 1 masjid, orang-orang miskin saya bantu. Haji, alhamdulillah 2 kali haji, umroh tiap tahun. Sholat, alhamdulillah 5 waktu saya tunaikan, sunnah-sunnah pun saya jalankan, alhamdulillah. Wah, kau rupanya orang baik. Haji, silahkan kau masuk surga. Sudah dia surga, tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, dipanggil kembali sama malaikat. Haji, tunggu dulu. Lagi malaikat. Tunggu dulu. Masih ada 1 pertanyaan yang luput ini. Apa? Berapa istrimu? 1.
Kenapa cuma satu? Kau kuat banyak duit, rumahmu saja 5, mobilmu 7, banyak uangmu, kenapa satu? Saya takut sama istriku Tuhan. Ini pelanggaran besar. Kau lebih takut sama istrimu daripada Tuhanmu. Ini syirik, masuk ke neraka. Makanya bapak-bapak hati-hati Pak. Marah ibu-ibu di belakang. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Nah, kewajiban suami mendidik istri. Lihatlah Rasulullah itu memberikan keteladanan. Lebih banyak memberi contoh daripada jangan ini, lakukan ini. Tidak, Nabi mendidik istrinya dengan memberi contoh. Kalau bapak berkehendak istri rajin sholat, maka bapak beri contoh tidak pernah menelehkan sholat. Kalau bapak mau berharap istri sopan kepada bapak, maka bapak yang lebih utama dulu memberi contoh sopan kepada istri. Rasulullah berapa istrinya? 11. Dari 11 itu Pak, tidak pernah satupun yang mengatakan, nyesal saya menikah sama kamu Muhammad, rugi saya nikah sama kamu, rugi. Tidak. Padahal bapak pun tahu 11. Bapak cuma satu punya istri, menderita lahir batin. Nabi lelaki romantis. Nabi baca itu buku Barsanji. Dijelaskan dalam kitab itu, Nabi sendiri yang jahit pakaiannya, Nabi sendiri yang sediakan sarapannya, Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Coba bayangkan, Nabi kekasih Allah, manusia paling mulia, yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, tidak malu cuci pakaiannya sendiri, menjahit bajunya, membersihkan tempat tidurnya. Mana ada laki-laki seperti itu di sini? Itu Nabi Pak. Kita mentang-mentang baru security, gengsi bersihkan tempat tidur. Tolong hargai saya security. Itulah Rasulullah, tidak malu bersihkan tempat tidurnya. Coba mulai besok Pak, memperbaiki diri rumah tangga kita, berikan contoh teladan yang baik. Jangan pernah kasar bicara sama istri. Nabi romantis, begitu romantisnya Nabi, Masya Allah. Minum, beliau kalau minum, setiap minum begini, coba saya kasih contoh ya. Oh ini ada yang sudah terbuka. Misal Pak ya, beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Jadi beliau minum gini. Kasih lagi istri. Minum lagi setutup, kasih lagi istri. Hebatnya bekas bibirnya istrinya. Coba kalau bapak minum bekas bibir istri. Kenapa bang? Bau betul mulutnya.